Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam bahagia. Pada kesempatan siang hari ini bersama channel Lewong Deso Vino Vanu TV. Yang aku cintai, yang aku banggakan, semua sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan pada siang hari ini kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayahnya, selalu dikampangkan dari segala urusan apapun, dan dilancarkan rezeki kita yang datang dari berbagai penjuru, dari sudut-sudut tumpah ruah, menjadi rezeki yang berkah, punya mobil mewah, punya rumah yang megah, dan punya istri yang belenga-belenga. Sahabat-sahabatku Vino Vanu TV dimanapun kalian berada, sengaja pada siang hari ini aku cukup ceria, cukup gembira karena akan bercerita tentang hal mistik, yaitu diwedeni demit. Tapi demite itu nggak ada bentuknya, nggak ada matanya, nggak ada hidungnya, tapi tingginya itu sekitar 10 meter. Demit apakah itu? Simak terus videonya agar kalian bisa tahu bagaimana perjalanan mistik saya ketika di perjalanan tiba-tiba dicegat sama hantu kayak Casper. Sahabat-sahabat Vino Vanu TV dimanapun kalian berada, pada waktu itu sekitar tahun 89, bermula pada saat saya mau pergi ke kampung sebelah saya, kampung tetangga kampung saya maksudnya. Itu ada hiburan dalam acara sedekah bumi, anggap ludruk plus dangdutan. Karena pada tahun segitu itu masih langka kita tinggal di kampung itu mencari hiburan semacam dangdutan atau ludruk. Kadang-kadang ada layar tancap, yaitu layar lebar kalau ada orang punya hajatan. Singkat cerita, pada malam hari itu, dan pada waktu itu aku masih kecil, masih SD, sekitar umur kalau nggak salah 12-an tahun mungkin, karena udah lama banget, saya sendiri agak lupa. Singkat cerita itu di kampung saya bersama teman saya itu namanya Bakro nih, mengajak saya untuk nonton hiburan dangdut di tetangga kampung saya itu. Jaraknya kurang lebih 5 kiloan, dan waktu itu belum ada listrik, jadi semua kampung-kampung di sekitar kampung saya itu masih gelap, jalan-jalan juga masih belum diaspal kayak sekarang. Dulu itu masih banyak bambu-bambu, jalanan masih bebatuan, ada yang tanah liat, ada yang dikasih batu gunung putih itu. Dan aku pun mengiyakan ajakan teman saya untuk melihat dangdutan itu yang namanya Bakro itu. Dan waktu itu belum ada motor, ada pun masih motor apa ya itu, motor jadul semacam CDI. Tapi pas berangkat nonton dangdutan itu, saya bawa order, dibonceng sama temanku yang namanya Bakro. Singkat cerita, kita memutuskan untuk berangkat berdua, gelap-gelapan, nggak pakai penerangan sama sekali, kita pakai feeling. Pas jalan di jalanan itu ya, banyak batu, kadang jatuh. Nah, seperti kebiasaanku, karena aku sendiri mulai kecil itu seringkali tidur di langgar ngaji, tiduran di langgar sama teman-teman sepantaran saya ngaji. Terus menjadi kebiasaan, tiap mau kemanapun aku itu baca doa sebisa saya, yang bisa saya hafal.
Dan waktu itu saya masih ingat ketika saya mau berangkat, itu saya berdoa, baca Fatihah, kulhu dan seterusnya. Tapi anehnya ketika saya baca Fatihah, tanpa saya sadari itu bacaan itu berubah. Jadi ayat-ayat, misalnya baca Fatihah jadi ayat kulhu, baca kulhu jadi al-falak, baca al-falak jadi Anas. Saya sendiri tuh bingung, kenapa ini? Kenapa dengan saya kok tiba-tiba misal begini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Tiba-tiba jadi surat yang lainnya, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Belum kelar, begitu terus muter-muter. Terus saya berpikir ini pasti ada yang gak beres ini. Singkat cerita, pas kan tempat hiburannya itu melewati 2 kampung, namanya kampung Cungkup sama kampung Bugel. Nah, sedangkan yang saya tuju itu namanya kampung Tengger, tapi bukan Tengger Malang, bukan. Nah, singkat cerita pas di desa Bugel itu kan makamnya itu dekat kuburan, jalan poros, cuman makamnya itu sekitar, kalau dari jalan itu cuman sekitar 10 meteran. Lah, pada waktu itu pas di pintu masuk kuburan, sandal jepit saya jatuh. Kan gelap waktu itu, nggak ada penerangan sama sekali. Kampung-kampung pun nggak kelihatan karena belum ada listrik. Tahun segituan di kampung saya itu belum ada listrik, belum masuk listrik. Sekitar 10 menit saya mencari sandal. Nah, sama teman saya Bakrun itu, saya bilang, Krun sebentar, sandal saya jatuh. Sandal jepit lur, sandal saya jatuh. Terus sekitar 5 menit berjalan, saya berangkang mencari, karena gelap. Saya mencari sandal. Ada rasa takut juga karena sebelah saya cuma jarak 10 meter itu ada kuburan. Lah, kuburannya orang Bugel ini pas di luaran kampungnya, nggak di dalam desanya, itu nggak di luar. Setelah itu Bakrun bilang begini, Vin, gimana, sudah ketemu sandalnya? Aku bilang, sebentaran, belum. Bakrun menungguin saya itu ada jarak sekitar cuma nggak jauh, paling sekitar 5 meteran lah, sambil megangin sepedanya. Terus singkat cerita ini loh, pas aku masih ingat itu di pinggir jalan itu ada pohon apa ya, kalau orang kampung saya bilang itu lamtoro go. Itu tiba-tiba pas saya berangkang begini lur, ada cahaya putih sekali, cuman seukuran segini, putih itu pas di akar-akarnya pohon lamtoro itu. Saya tercengang, terpana begini. Kalau dibuat sinetron mungkin saya menganga begini. Saya Bakrun tuh sedikit marah, wis ketemu, dorong sih tang, kalau aku nonton hiburan, nonton dangdut gak sadaran ya apa lo. Marungu, singkat cerita, ada cahaya putih di bawah itu. Saya juga nggak tahu waktu itu namanya takut atau belum ngerti atau terpana atau tercengang. Nek jero Jawa ketinggian, aku juga nggak tahu. Tiba-tiba lur, cahaya itu berubah. Semakin saya pandangin itu, pertama satu ukuran gedung kayak main, cahayanya itu kayak mainan anak-anak yang putih itu, apa tetes itu yang bisa netes tes pewadang itu. Tambah tinggi, bentuknya itu kayak Casper, tapi nggak ada mulutnya, nggak ada matanya. Kalau dibilang pocong itu nggak ada kain pengikatnya atau berbentuk kain, enggak, cuman transparan putih. Biarpun itu bentuk cahaya, tapi sekelilingnya itu tetap gelap, enggak ikut terang, enggak. Saya masih begini,
Dalam hati saya itu makhluk apa? Kalau pocong kok nggak pocong, nggak ada matanya. Begini, semakin tinggi, ada sekitar 10 meter tingginya. Nah, waktu itu saya itu begini, masih ingat saya itu begini, cuman nggak ada rasa takut. Mungkin karena masih kecil saya jadi belum paham kalau itu demit atau hantu atau apa, belum paham. Setelah itu dia itu bisa melengkung begini, tapi nggak ada kepalanya, nggak ada kakinya. Penculik, penculik. Itu dia berlalu dari saya. Itu jalannya terus begitu. Sekitar hampir 20 meter baru dia hilang. Itu bentuknya putih, tinggi. Penculik. Maksudnya penculik itu nggak kayak pocong, penculit enggak. Langsung begini. Culik. Berdiri lagi. Kayak yang bagian bawah itu bukan kaki, tapi dia itu mengkelung begini. Penculik, tingginya hampir 10 meter. Nah, uniknya setelah dia hilang, saya kayak baru sadar, kayak masuk alam dimensi gaib. Teman saya tadi, wes gak usah sandalan, ayo kesuwen, bilangnya begitu. Terus akhirnya, demi Allah, ini sandal yang tadinya belum ketemu itu tiba-tiba udah ada di tangan saya, sudah dalam pegangan tangan saya. Nah, ini terus aku baru ingat ini. Loh, ini kenapa ini? Sandal kok sudah ada di tangan saya, padahal tadi itu saya mencarinya nggak ketemu. Tiba-tiba sandalnya kok sudah ada di telapak tangan saya. Nah, terus berangkat sambil berpikir, saya masih biasa, nggak ada perasaan takut atau apa. Saya bonceng bakron teman saya itu menuju ke tempat itu, ke tempat hiburan. Sesampainya di sana kita nonton, ternyata ini dangdutannya itu masih besoknya. Lah malam itu istilahnya itu masih acara ritualnya, belum dangdutan. Jadi kita langsung berniat untuk balik karena posisi sekitar jam 10-an malam. Maklum lur, jam 10 malam waktu itu tahun 80-an ke atas itu desa kami itu masih terkecil, masih kelihatan desa nih, belum ada penerangan listrik kayak sekarang, jalan-jalan udah aspal belum. Nah, kita pulang, anehnya demit yang tadi yang opo jeri wong Jawa medeni aku tadi keluar lagi. Kali ini pas pulangnya itu, pas di kuburan itu tadi, demitnya ada lagi. Cuman bedanya dia nggak bergerak sama sekali. Lah sahabatku, yang namanya Bakroni ini kan, padahal dia yang di depan, dia yang bonceng aku, nggak melihat apa-apa, nggak tahu apa-apa. Cuman aku toh sambil dibonceng gitu, saya noleh di belakangnya. Ini makhluk apa ini? Ini makhluk apa ini? Mosok budale dicedat balik ono maneh. Enggak ada perasaan takut, cuman saya anggap lucu aja, mungkin memang karena aku belum ngerti kan. Setelah itu hilang seketika, nggak pakai berjalan, langsung gelap gitu. Saya tetap biasa. Nah, begitu loh cerita unik mistik saya perjalanan waktu kecil ketika melihat dangdutan ketemu sama hantu Casper, transparan tapi tinggi. Mudah-mudahan cerita ini bisa membuat kita mengambil hikmahnya bahwa manusia dan jin itu saling berhimpit-himpitan, dalam arti dua alam yang berbeda. Kita itu saling berdekatan, jadi kita nggak perlu takut sama hal-hal yang demikian. Kita cuma harus takut kepada yang membuat jin itu sendiri, yang menciptakan setan itu sendiri, yang menciptakan semuanya, demit, hantu, genderuwo, pocong apa. Kita nggak boleh takut sama hal yang demikian, cuman kita harus takut kepada Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.